Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin yang akan mengisahkan cerita drama rumah tangga yang berjudul Ujian Pengantin Baru. Rara, gadis manis berusia 19 tahun, tersenyum lebar saat Bagas, suaminya, menuntunnya memasuki rumah baru mereka. Rumah mungil bercat putih itu adalah hadiah pernikahan dari orang tua Bagas. Rara sangat menyukainya. Harum bunga mawar yang ditanam di halaman depan memenuhi udara, menambah semarak suasana. "Bibi mau makan apa? Aku masak ya?" tanya Bagas. Tangannya sudah terulur untuk mengambil celemek. "Kamu bisa masak, sayang?" "Wah, masakanmu pasti enak," jawab Rara, matanya berbinar. "Tentu saja dong, aku kan belajar dari mama," jawab Bagas sambil mengedipkan mata. Kehidupan mereka terasa seperti dongeng, penuh dengan keceriaan dan kasih sayang. Rara merasa sangat bahagia, ia telah menemukan soulmate-nya. Dan Bagas, pemuda berusia 20 tahun, adalah pria yang sangat dicintai Rara. Hingga menikah dengannya bagai sebuah mimpi yang sangat indah. Bagas selalu berusaha membahagiakan Rara. Namun sebelum menikah, Bagas masih bergantung pada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan. Bagas masih berkuliah. Ia baru memasuki semester 4. Segala kebutuhan rumah tangganya dipenuhi oleh orang tuanya yang memang orang yang sangat berada. "Sayang, aku sangat bahagia banget menikah denganmu. Aku sangat mencintaimu," ujar Rara saat bersandar manja di bahu Bagas. "Aku juga sayang sama kamu. Kamu adalah segalanya bagiku. Tetaplah mencintaiku seperti ini ya," jawab Bagas dengan mencium lembut kening Rara. Senja itu, mereka duduk berdua di teras rumah, menikmati secangkir teh dan kue buatan Bagas. "Yang, aku ingin mengajakmu bulan madu ke Bali saat libur panjang nanti," ujar Bagas, matanya menatap lekat wajah Rara. "Serius, Yang? Aku mau dong," jawab Rara, wajahnya berbinar. Bagas mengelus rambut Rara, keromantisan pengantin baru pada umumnya. Kebahagiaan mereka terasa sempurna, namun takdir berkata lain. Keesokan harinya, suasana rumah berubah drastis. Rara terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak enak. Dia mengalami mimpi buruk. Ia merasakan keheningan yang aneh. Bagas tak ada di sampingnya. Ia menoleh ke arah kamar mandi, berharap Bagas sedang mandi. Namun kamar mandi pun kosong. Rara segera beranjak dari tempat tidur dan mencari Bagas. "Yang, sayang, kamu di mana?" panggil Rara dengan suara terdengar cemas. "Aku di sini," jawab Bagas, suaranya terdengar lirih. Rara menemukan Bagas sedang berdiri memegangi ponsel di ruang tamu. Wajahnya pucat pasi. Ia terlihat sangat sedih. "Ada apa, sayang? Kenapa kamu menangis?" tanya Rara. Hatinya mulai tidak tenang. "Mama dan Papa, mereka kecelakaan," jawab Bagas dan air matanya menetes. Rara tersentak kaget. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Orang tua Bagas sekaligus mertuanya, yang selama ini selalu ramah dan baik hati, telah pergi untuk selamanya. "Kapan, Yang?" tanya Rara, suaranya bergetar. "Tadi pagi, sekitar jam 5 subuh. Aku baru saja dihubungi pihak rumah sakit. Mereka kecelakaan dalam perjalanan menuju rumah nenek di Bandung," jawab Bagas, suaranya semakin lirih. Rara memeluk Bagas erat-erat. Ia merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Ia tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan mereka akan berakhir secepat ini. "Kita harus kuat dan ikhlas ya, sayang. Mama dan Papa pasti tidak mau lihat kita terpuruk," ujar Rara, berusaha menenangkan Bagas. Bagas mengangguk pelan dan ia berusaha untuk tegar. Namun air matanya tak henti-hentinya mengalir. Rara dan Bagas langsung bergegas menuju rumah duka. Di sana, mereka disambut oleh keluarga besar Bagas, para tante dan bibinya. Karena Bagas tidak memiliki saudara, suasana duka menyelimuti rumah duka. Keluarga Bagas memang dikenal sebagai keluarga yang berada. Orang tua Bagas adalah pengusaha sukses yang memiliki banyak aset. Mereka hidup berkecukupan dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka.
Rara teringat saat pertama kali bertemu dengan orang tua Bagas. Mereka sangat ramah dan hangat. Mereka menyambut Rara dengan tangan terbuka dan selalu memberikan perhatian dan kasih sayang. "Rara, jangan tinggalkan Bagas ya. Dia hanya punya kamu sekarang," ujar Tante Lia sambil mengelus lembut punggung Rara. Rara mengangguk pelan. Ia berusaha untuk tegar, namun air matanya tak henti-hentinya mengalir. Ia merasa kehilangan sosok mertua yang begitu baik hati dan penyayang. Seminggu telah berlalu sejak kepergian orang tua Bagas. Rara dan Bagas masih berduka, namun mereka berusaha untuk tegar. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit. Hidup mereka kini berubah 180 derajat. Suatu sore, seorang pengacara datang menemui Bagas. Pengacara itu adalah pengacara yang ditunjuk oleh Papa Bagas untuk mengurus semua aset mereka. "Mas Bagas, saya Pak Indra, pengacara Pak Husen. Saya datang untuk menyerahkan semua dokumen dan aset yang menjadi hak Anda," ujar Pak Indra sambil menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Bagas. Bagas menerima amplop itu dengan tangan gemetar, dan ia merasa terbebani dengan tanggung jawab yang berat. "Semua aset ini menjadi hak saya?" tanya Bagas, suaranya terdengar ragu. "Iya Mas, karena Mas Bagas adalah anak tunggal, maka semua aset ini menjadi hak Anda," jawab Pak Indra. Bagas membuka amplop itu dan melihat beberapa dokumen penting. Di antara dokumen itu terdapat sertifikat rumah mereka, sertifikat tanah di daerah Puncak, dan beberapa dokumen penting lainnya. "Terima kasih ya Pak Indra," ujar Bagas, suaranya terdengar lirih. Pak Indra mengangguk pelan. Ia merasa iba melihat Bagas yang masih muda dan harus menanggung beban yang berat. "Mas Bagas, saya harap Anda bisa mengelola aset ini dengan bijak ya," ujar Pak Indra. Bagas mengangguk pelan. Ia berjanji akan menggunakan aset itu dengan sebaik-baiknya. Namun, di balik rasa syukur, Bagas juga merasakan beban yang berat. Ia merasa tidak siap untuk mengelola aset yang begitu besar. "Yang, kita harus bicarakan hal ini," ujar Bagas dan wajahnya tampak serius. Rara mendekat dan duduk di samping Bagas. Ia mendengarkan penjelasan Bagas dengan seksama. Rara dan Bagas saling berpelukan. Mereka menyadari bahwa hidup mereka kini telah berubah. Mereka harus belajar untuk mandiri dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Beberapa hari setelah menerima warisan dari orang tuanya, Bagas mulai dihadapkan pada kenyataan pahit. Bagas yang selama ini hanya menikmati hasil kerja keras orang tuanya, kini harus belajar untuk meneruskan perusahaan milik papanya. Bagas merasa tertekan. Ia memang tidak memiliki pengetahuan tentang bisnis. Selama ini ia hanya fokus pada pendidikan dan hobinya. Bagas pun dengan terpaksa mulai belajar ilmu bisnis dari Pak Indra. Pak Indra dengan sabar mengajarkan Bagas tentang seluk-beluk bisnis, mulai dari manajemen keuangan, pemasaran, hingga strategi bisnis. Namun Bagas merasa kesulitan untuk memahami semua itu. "Pak Indra, saya merasa kesulitan untuk memahami semua ini," ujar Bagas. Wajahnya tampak frustasi. "Sabar Mas Bagas, semua butuh proses. Anda harus rajin belajar dan berlatih," jawab Pak Indra, berusaha untuk menenangkan Bagas. Bagas berusaha untuk fokus belajar, namun pikirannya terus dihantui oleh rasa takut dan ketidakpastian. Ia merasa tidak siap untuk menjadi pemimpin perusahaan milik orang tuanya. Suatu hari, Bagas bercerita pada istrinya. Rara melihat wajah Bagas yang tampak lesu. "Ada apa, Yang? Kamu terlihat sangat lelah," tanya Rara dengan nada khawatir. "Aku merasa sangat tertekan sayang. Kau tahu kan, bisnis bukan minatku sama sekali." Rara berusaha untuk menyemangati Bagas. Ia tahu bahwa Bagas sedang menghadapi masa sulit. Namun Rara yakin bahwa Bagas bisa melewati semua ini dengan baik. Hari demi hari berlalu. Bagas semakin merasa tertekan. Ia terus belajar tentang bisnis. Namun, ia merasa semakin tidak sanggup. Rara memeluk Bagas erat-erat. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Dan ia tahu bahwa Bagas sedang menghadapi masa sulit. "Yang, aku ingin menjual semua aset ini," ujar Bagas, suaranya terdengar lirih. "Menjual? Kenapa sayang?" tanya Rara dan matanya terbelalak kaget. "Iya,
Aku nggak sanggup mengelola semua ini. Aku takut, Yang, kalau aku salah mengambil keputusan dan merugikan perusahaan ini. Jawab Bagas, suaranya terdengar putus asa. Rara terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Bagas akan mengambil keputusan seperti itu. Tapi sayang, ini warisan dari orang tua kamu loh. Kamu harus meneruskannya, ujar Rara dengan berusaha membujuk Bagas. Aku tidak bisa, Yang. Aku tidak sanggup, jawab Bagas. Suaranya terdengar tegas. Rara merasa sedih dan kecewa. Ia tidak bisa memaksa Bagas untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. Baiklah, terserah kamu saja, jawab Rara pada akhirnya. Bagas pun menghubungi Pak Hendra, pengacara yang ditunjuk oleh Papa Bagas untuk mengurus semua aset mereka. Pak Hendra, saya ingin menjual semua aset ini, ujar Bagas. Suaranya terdengar tegas. Pak Hendra terkejut mendengar permintaan Bagas. Mas Bagas, apa Anda yakin dengan keputusan ini? Ini warisan dari orang tua Mas Bagas loh, ujar Pak Hendra dengan nada yang sedikit khawatir. Iya Pak, saya sudah memutuskan untuk menjual semua aset ini, jawab Bagas. Suaranya terdengar teguh. Mas Bagas, saya mohon Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini. Aset ini adalah warisan dari orang tua Anda dan Anda harus meneruskannya, jawab Pak Hendra dengan nada tegas. Pak Hendra merasa keberatan. Ia tahu bahwa Bagas sedang dalam keadaan emosional. Ia tidak ingin aset milik orang tua Bagas dijual begitu saja. Pak Hendra merasa bertanggung jawab untuk melindungi warisan itu. Pak Hendra, saya mohon Anda untuk mengerti. Saya itu tidak sanggup untuk mengelola perusahaan Papa, jawab Bagas. Suaranya terdengar putus asa. Pak Hendra terdiam. Ia merasa iba melihat Bagas yang sedang terpuruk. Namun, ia tetap bersikeras untuk tidak mengizinkan Bagas menjual asetnya. Mas Bagas, saya mohon Anda untuk mempertimbangkan kembali keputusan ini, dan saya akan membantu Anda untuk mengelola aset ini, jawab Pak Hendra dengan nada lembut. Pak Hendra terdiam sejenak, mengamati wajah Bagas yang terlihat putus asa. Ia tahu bahwa Bagas sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia tidak ingin melihat Bagas semakin terpuruk. Bagas menatap Pak Hendra dengan penuh harap. Ia ingin tahu apa yang akan dikatakan Pak Hendra. Pak Hendra mengeluarkan sebuah amplop dari dalam tasnya. Ia menyerahkan amplop itu kepada Bagas. Ini adalah surat wasiat lain dari Pak Husen, ujar Pak Hendra. Bagas menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membuka amplop itu dan membaca surat wasiat yang ada di dalamnya. Apa maksudnya Pak Hendra? Tanya Bagas. Suaranya terdengar bingung. Pak Husen telah membuat surat wasiat baru sebelum beliau meninggal dunia. Beliau itu menuliskan bahwa jika Anda tidak bisa memimpin perusahaan ini, maka seluruh aset kekayaan beliau akan disumbangkan ke panti asuhan, jawab Pak Hendra dengan nada serius. Bagas terdiam. Ia merasa tertekan dengan isi surat wasiat itu. Ia tidak ingin warisan orang tuanya disumbangkan ke panti asuhan. Ia merasa bertanggung jawab untuk meneruskan bisnis orang tuanya. Saya mohon kepada Anda Mas Bagas untuk mempertimbangkan kembali keputusan Anda. Anda harus meneruskan bisnis orang tua Anda. Ini adalah amanah yang berat, tapi Anda harus bisa melakukannya, ujar Pak Hendra dengan nada tegas. Bagas hanya terdiam. Ia merasa terbebani dengan tanggung jawab yang berat. Namun, ia juga tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ia harus menemukan jalan keluar dari masalah ini. Baiklah Pak Hendra, saya akan berusaha untuk meneruskan bisnis orang tua saya, jawab Bagas dengan nada pasrah. Pak Hendra tersenyum lega. Ia tahu bahwa Bagas akhirnya mau menerima tanggung jawabnya. Saya akan membantu Anda Mas Bagas. Kita akan bekerja sama untuk membangun perusahaan ini, ujar Pak Hendra dengan nada penuh semangat. Bagas mengangguk pelan. Ia merasa sedikit lega karena Pak Hendra bersedia membantunya. Namun, ia juga merasa takut dan tidak yakin dengan kemampuannya. Bagas berusaha sekuat tenaga untuk belajar tentang bisnis. Ia membaca buku-buku tentang bisnis, mengikuti seminar tentang manajemen, dan berkonsultasi dengan Pak Hendra. Namun, ia tetap merasa kesulitan. Minatnya memang tidak terletak pada bisnis.
ia lebih tertarik pada seni dan musik. Ia merasa tertekan ketika harus duduk berjam-jam untuk mempelajari laporan keuangan, strategi pemasaran, dan analisa pasar. "Yang, kepalaku sakit sekali," ujar Bagas sambil megangi kepalanya. "Kenapa sayang? Kamu sakit?" tanya Rara dengan nada khawatir. "Aku lelah sayang, aku sudah belajar seharian tapi aku tidak mengerti," jawab Bagas, suaranya terdengar lesu. "Tidak apa-apa, jangan dipaksa," ujar Rara penuh pengertian. "Aku bisa bekerja yang lain yang, jadi aku rasa kita harus mengikhlaskan aset mama dan papa," jawab Bagas dengan nada tegas. Rara terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Bagas akan mengambil keputusan seperti itu. "Tapi yang, bagaimana dengan perusahaan milik orang tuamu? Kamu harus meneruskannya," ujar Rara dengan berusaha membujuk Bagas. "Aku sudah memutuskan Rara, aku akan mengikhlaskan semua aset milik orang tuaku. Aku tidak ingin lagi untuk memikirkan semua ini," jawab Bagas dengan nada tegas. Rara merasa sedih dan kecewa. Ia tidak bisa memaksa Bagas untuk melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan. "Baiklah, aku akan mendukung keputusanmu," jawab Rara dengan nada lirih. Bagas memeluk Rara erat-erat. Ia merasa lega karena Rara mendukung keputusannya. "Terima kasih ya sayang, kamu adalah istri yang luar biasa," ujar Bagas dengan nada penuh syukur. Rara tersenyum. Ia akan selalu mendukung Bagas apapun keputusannya. Bagas pun menghubungi Pak Hendra. Ia memberitahukan Pak Hendra tentang keputusannya untuk mengikhlaskan semua aset milik orang tuanya. "Pak Hendra, saya sudah memutuskan dan saya akan mengikhlaskan semua aset milik orang tuaku. Saya ingin memulai hidup baru," ujar Bagas dengan nada tegas. Pak Hendra terkejut saat mendengar keputusan Bagas. "Mas Bagas, apa Anda yakin dengan keputusan ini? Ini warisan dari orang tua Anda," ujar Pak Hendra dengan nada sedikit khawatir. "Iya Pak, saya sudah memutuskan. Saya tidak ingin lagi memikirkan semua ini," jawab Bagas dengan nada tegas. Pak Hendra terdiam. Ia merasa iba melihat Bagas yang sedang terpuruk. Namun, ia tidak bisa memaksa Bagas untuk mengubah keputusannya. "Baiklah Mas Bagas, saya akan membantu Anda untuk mengurus semua ini," jawab Pak Hendra dengan nada pasrah. Bagas dan Rara pun mulai menjalani kehidupan rumah tangga mereka tanpa dibiayai oleh harta orang tua Bagas. Mereka mengandalkan sisa-sisa uang yang ada di rekening Bagas, yang terakhir kali ditransfer oleh papa Bagas sebelum meninggal. Uang itu cukup untuk kebutuhan mereka selama beberapa bulan. "Sayang, uang kita tinggal sedikit," ujar Bagas dengan nada khawatir. "Apa kau belum juga mendapat pekerjaan?" tanya Rara, nadanya terdengar dingin. Bagas menggeleng lemah. Ia sudah berusaha, namun kenyataan berkata lain. Bagas kesulitan mencari pekerjaan. Ia melamar di beberapa perusahaan, namun selalu ditolak dan ia merasa putus asa. "Aku sudah melamar di banyak perusahaan yang, tapi aku selalu ditolak," ujar Bagas dengan nada sedih. "Apa sih yang kamu bisa? Kau kan kepala rumah tangga, tapi selalu mengeluh padaku. Ini itu tanggung jawabmu. Kenapa kau selalu menyeretku dalam situasi sulit ini?" Bagas terkejut mendengar ucapan istrinya yang biasanya akan bertutur kata lembut dan selalu menyemangatinya, namun kali ini sangat berbeda. Perdebatan mereka semakin panas. Suasana rumah menjadi tegang. Rara dan Bagas saling menyalahkan dan mereka tidak bisa menemukan titik temu. Beberapa hari berlalu. Uang mereka semakin menipis. Bagas masih belum mendapatkan pekerjaan. Ia semakin merasa tertekan. Ia merasa gagal sebagai suami dan kepala keluarga. "Uang kita sudah benar-benar habis yang," ujar Bagas menghampiri Rara yang sedang duduk di teras. Rara hanya terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat menderita dan ia menyesal telah menikah dengan Bagas. Ia merasa bahwa hidupnya semakin sulit setelah menikah. "Aku menyesal telah menikah denganmu Bagas," ujar Rara dengan nada lirih. Bagas terdiam. Ia merasa terluka mendengar ucapan Rara. Ia merasa bahwa Rara tidak lagi mencintainya.
Kenapa kamu berkata seperti itu, Rah? Tanya Bagas dengan nada sedih. Aku menderita, Gas. Aku tidak bahagia. Bahkan untuk makan saja, kita sangat kesulitan sekarang. Di mana tante dan pamanmu itu? Kenapa mereka tidak mau membantu kita? Jawab Rara dengan nada kesal. Bagas merasa semakin putus asa. Ia merasa bahwa pernikahannya dengan Rara telah gagal. Ia merasa bahwa ia telah membuat kesalahan besar. Aku lelah, Rah, ujar Bagas dengan nada lelah. Bagas merasa lelah dengan semua ini. Ia lelah dengan kesulitan hidup yang mereka hadapi. Ia lelah dengan pertengkaran yang terus-menerus terjadi di antara mereka. Aku juga lelah, jawab Rara dengan nada sedih. Rara juga merasa lelah. Ia lelah dengan kehidupan yang sulit yang mereka jalani. Ia lelah dengan pertengkaran yang terus-menerus terjadi di antara mereka. Kepergian orang tua Bagas benar-benar menjadi awal penderitaan mereka. Aku harus memasak, aku harus membersihkan rumah, dan aku harus mencari pekerjaan. Dan aku pun harus menghasilkan uang, keluh Bagas. Harusnya kau membantuku, tidak usah bekerja di luar. Setidaknya bisa memasak. Berusahalah sedikit, aku itu lelah berjuang sendirian. Bagas merasa sangat lelah. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi menanggung semua beban ini. Ia merasa bahwa ia membutuhkan bantuan dari Rara. Kau tahu sendiri kan, aku itu tidak bisa memasak. Kenapa baru sekarang kau mempermasalahkannya? Rara nyaris berteriak ketika mengatakannya. Mereka berdua terdiam. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Rara terdiam. Ia menatap Bagas dengan tatapan kosong. Ia merasa sangat lelah dan putus asa. Aku ingin bercerai, Bagas, ujar Rara dengan suara lirih. Bagas langsung terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Rara akan meminta cerai, dan ia merasa sangat sedih dan kecewa. Apa kau akan meninggalkanku dalam keadaan seperti ini? Tanya Bagas dengan nada khawatir. Aku tidak tahan lagi, Gas. Hidup kita sangat sulit. Aku tidak bahagia, jawab Rara dengan air mata yang mulai menetes. Kita akan melewati ini bersama, Rah. Kita akan menemukan jalan keluarnya, ujar Bagas dengan nada memohon. Tidak, Gas. Aku sudah memutuskan aku ingin berpisah, jawab Rara dengan tegas. Rah, jangan tinggalkan aku, Rah. Aku mohon, ujar Bagas dengan nada memohon. Enggak, Gas. Aku enggak mau. Aku tidak tahan lagi, jawab Rara dengan nada putus asa. Bagas merasa sangat sedih. Ia tidak ingin kehilangan Rara. Dan ia merasa bahwa Rara adalah satu-satunya orang yang dicintainya. Rah, aku mohon, Rah. Jangan tinggalin aku. Aku akan berusaha lebih keras lagi, ujar Bagas dengan nada memohon. Tidak, aku bilang tidak ya tidak, jawab Rara dengan tegas. Rara berbalik dan berjalan menuju kamar. Ia meninggalkan Bagas yang terdiam di ruang tamu. Bagas merasa sangat sedih dan putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bagas terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia merasa sangat sedih dan putus asa. Ia tidak ingin kehilangan Rara. Ia merasa bahwa Rara adalah satu-satunya orang yang dicintainya. Rah, aku mohon, Rah, jangan tinggalin aku. Aku akan berusaha untuk memperbaiki semuanya, ujar Bagas dengan nada memohon. Ia meraih tangan Rara dan menggenggam dengan erat. Aku akan berusaha mencari pekerjaan. Aku akan melakukan apapun untuk membuatmu bahagia, lanjut Bagas dengan nada penuh harap. Rara terdiam. Ia menatap Bagas dengan tatapan penuh keraguan. Ia tidak yakin apakah Bagas dapat menepati janjinya. Namun di sisi lain, ia masih mencintai Bagas. Ia tidak ingin kehilangan Bagas. Baiklah, Gas, aku akan memberimu kesempatan, jawab Rara dengan nada ragu. Bagas tersenyum lega. Ia merasa sangat bersyukur karena Rara mau memberinya kesempatan. Ia memeluk Rara erat-erat. Terima kasih ya sayang, aku akan berusaha sebaik mungkin, ujar Bagas dengan nada penuh semangat. Bagas pun mulai fokus untuk mencari pekerjaan. Ia melamar di banyak perusahaan, namun selalu ditolak.
Ia merasa putus asa, namun ia tidak menyerah dan ia terus berusaha. Suatu hari, Bagas teringat bahwa ia pandai memasak. Ia teringat saat ia masih kecil, ia sering membantu ibunya di dapur. Ia pun memutuskan untuk memanfaatkan keahlian memasaknya untuk mencari uang. "Yang, aku punya ide," ujar Bagas dengan nada penuh semangat. "Ide apa?" tanya Rara dengan nada penasaran. Aku ingin berjualan makanan," jawab Bagas dengan nada penuh semangat. "Berjualan makanan? Kamu yakin bisa?" tanya Rara dengan nada ragu. "Tentu saja aku bisa. Aku pandai memasak," jawab Bagas dengan nada yakin. Bagas pun mulai berjualan makanan. Ia membuat aneka makanan seperti nasi goreng, mie goreng, dan ayam goreng. Ia menjualnya di sekitar rumahnya. Awalnya, bisnis Bagas berjalan lambat. Namun, seiring berjalannya waktu, bisnis Bagas mulai berkembang. Orang-orang di sekitar rumahnya menyukai masakan Bagas. Bagas sangat merasa senang. Ia merasa bahwa ia telah menemukan jalan keluar dari kesulitan hidup yang mereka hadapi. Ia merasa bahwa ia telah menepati janjinya kepada Rara. Bagas kini bersemangat menjalani hari-harinya. Ia bangun pagi-pagi untuk menyiapkan berbagai menu masakan. Rara pun membantu dengan menyiapkan bahan-bahan dan mengemas makanan. Awalnya, bisnis mereka berjalan lambat. Mereka hanya mampu menjual beberapa porsi makanan setiap harinya. Bagas dan Rara harus berhemat dan mengatur pengeluaran mereka dengan ketat. Mereka seringkali hanya makan nasi dengan lauk sederhana. Bagas dan Rara pun membeli gerobak kecil. Mereka merasa sangat senang. Mereka akhirnya memiliki tempat berjualan yang layak. "Terima kasih Bagas, kamu luar biasa," ujar Rara dengan nada penuh syukur. Ia merasa sangat bersyukur karena memiliki suami seperti Bagas. "Sama-sama Rah, aku akan selalu berusaha untuk membuatmu bahagia," jawab Bagas dengan nada penuh cinta. Bagas dan Rara pun terus berjualan dengan gerobak kecil mereka. Mereka bekerja keras untuk membangun bisnis mereka. Mereka berjuang untuk bertahan hidup dan mewujudkan impian mereka. Beberapa tahun berlalu, usaha Bagas dan Rara terus berkembang. Gerobak kecil mereka kini telah berganti menjadi warung makan sederhana. Mereka berdua bekerja sama dengan penuh semangat. Bagas bertanggung jawab untuk memasak, sementara Rara mengurus pesanan dan melayani pelanggan. Rara yang melihat Bagas bekerja keras setiap hari merasa iba. Ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Bagas. Ia menyesali ucapannya yang pernah meminta cerai waktu dulu. Ia merasa sangat bersyukur memiliki suami seperti Bagas. "Yang, aku ingin belajar memasak," ujar Rara dengan nada penuh tekad. Ia ingin membantu suaminya. "Benarkah sayang?" tanya Bagas dengan nada heran. "Aku ingin membantu kamu sayang. Aku ingin kita bekerja sama membangun bisnis ini," jawab Rara dengan nada penuh semangat. Bagas merasa sangat senang. Ia terharu dengan keinginan Rara untuk membantunya. "Tentu saja sayang, aku akan mengajarimu sampai kamu pandai. Terima kasih ya," jawab Bagas dengan nada penuh cinta. Bagas pun mengajarkan Rara memasak. Rara sangat antusias belajar. Ia ingin menjadi juru masak yang handal seperti Bagas. Beberapa tahun kemudian, usaha Bagas dan Rara semakin besar. Mereka telah memiliki beberapa cabang warung makan. Uang yang mereka hasilkan terbilang lebih dari cukup untuk membiayai hidup mereka. Bagas merasa sangat bersyukur. Ia bersyukur karena mendapatkan banyak pelajaran dari kesulitan hidup yang pernah ia alami. Ia bersyukur karena memiliki istri seperti Rara yang selalu mendukungnya. "Sayang, aku sangat bersyukur memiliki kamu. Terima kasih ya karena tidak meninggalkanku," ujar Bagas dengan nada penuh syukur. Ia memeluk Rara erat-erat. "Aku juga sangat bersyukur memiliki kamu sayang. Terima kasih ya karena tidak menyerah. Maaf, aku sempat menyerah dengan keadaan kita," jawab Rara dengan nada penuh cinta. Ia merasa sangat bahagia. Dan mereka berdua telah melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mereka telah belajar banyak hal dari pengalaman mereka. Mereka telah menemukan arti cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya.
melalui perjuangan yang sangat tidak mudah. Dan beberapa bulan kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung makan Bagas dan Rara yang kini telah berkembang menjadi restoran sederhana namun nyaman. Seorang pria parubaya dengan raut wajah tegas dan penuh wibawa turun dari mobil. Ia adalah Pak Hendra, ayah Bagas. Bagas dan Rara terkejut melihat Pak Hendra. Mereka belum pernah bertemu dengan Pak Hendra sejak membicarakan surat wasiat terakhir. Bagas merasa gugup. Ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Pak Hendra. "Mas Bagas, lama tidak bertemu," ucap Pak Hendra dengan nada lembut. "Iya Pak," jawab Bagas dengan nada gugup. "Maaf ya, saya baru bisa datang sekarang," ujar Pak Hendra dengan nada menyesal. "Tidak apa-apa Pak," jawab Bagas dengan nada sopan. Pak Hendra duduk di kursi yang telah disiapkan oleh Rara. Ia menatap Bagas dan Rara dengan penuh perhatian. "Saya datang untuk mengembalikan setengah aset milik orang tua kamu," ujar Pak Hendra dengan nada serius. Bagas dan Rara terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Pak Hendra akan mengembalikan aset mereka. "Setengahnya lagi sudah saya sumbangkan ke panti asuhan, sesuai dengan keinginan mendiang Pak Husen dalam surat wasiat ketiganya," lanjut Pak Hendra dengan nada tenang. Bagas dan Rara terdiam. Mereka merasa sangat terharu. "Saya tahu bahwa kamu berdua telah melalui masa-masa sulit. Saya yakin Pak Husen bangga dengan perjuangan kalian," ujar Pak Hendra dengan nada penuh kekaguman. "Terima kasih ya Pak," ujar Bagas dengan nada haru. Pak Hendra pun berpamitan setelah menyerahkan berkas-berkas yang penting pada Bagas. Ia meninggalkan Bagas dan Rara dengan perasaan lega. Bagas dan Rara menatap kepergian Pak Hendra. Mereka merasa sangat bahagia. Mereka merasa bahwa mereka telah mendapatkan berkah dari Tuhan. Mereka berdua telah melewati masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mereka telah belajar banyak hal dari pengalaman mereka. Mereka telah menemukan arti cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan yang sesungguhnya. Selang beberapa bulan kemudian, Bagas dan Rara mendapatkan kabar baik. Rara mengandung. Dan Bagas merasa sangat bahagia. Ia bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Meski Bagas memiliki setengah dari aset papanya, namun ia tak pernah menggunakannya dengan semena-mena. Bagas tetap mengembangkan usaha kulinernya, sembari mempelajari tentang bisnis yang ditekuni papanya selama bertahun-tahun. Ia sekarang mulai menyukai sesuatu yang awalnya tidak ia minati sama sekali. Bagas banyak belajar setelah kepergian kedua orang tuanya. Ia yang terbiasa bergantung dari hasil kerja keras orang tuanya, sekarang dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya sendiri. Begitupun sebaliknya dengan Rara, gadis manja yang awalnya tidak bisa sama sekali mengerjakan pekerjaan rumah, terutama memasak, pun sekarang banyak belajar. Karena rasa cintanya pada Bagas, suaminya, mampu membuatnya bertahan sampai di tahap membahagiakan seperti sekarang ini. Orang tuanya yang melihat perubahan putrinya pun merasa sangat senang, walau pada prosesnya Rara benar-benar hampir menyerah. Suatu rumah tangga yang memang harus dilengkapi dengan cinta dan materi. Kita tidak cukup berumah tangga hanya mengandalkan cinta atau materi saja. Harus ada keduanya untuk mengimbangi. Saat materi menjadi persoalannya, di situ hati dan akal wanita sedang diuji. Mampukah ia mereka menemani pasangan mereka dalam keadaan kekurangan materi? Bunga butuh waktu untuk mekar. Begitu juga dengan usaha, butuh waktu untuk berkembang. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.